Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada Bapak Ibu di forum webinar How to Manage School from Home for Mom in COVID-19 Pandemic yang diselenggarakan oleh Women in Engineering dan IEEE Indonesia Section. Kegiatan ini sekaligus dalam rangka memperingati Hari Kartini. Hari ini kami ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk meneladani nasihat-nasihat Ibu Kartini, utamanya dalam peran sentral orang tua dalam pendidikan anak di rumah. Saya, Nur Afni Catur Andriani, dan rekan saya Yusnatali akan berbagi bagaimana kami mendampingi anak-anak kami belajar di rumah selama school from home dengan perspektif gaya belajar anak. Sebuah nasihat ulama yang terkenal, ilmu sebelum amal, dahulukan ilmu sebelum amal, termasuk amal kita sebagai orang tua. Jadi, walaupun kita bukan seorang guru, bukan seorang psikolog ataupun dokter tumbuh kembang, sebagai orang tua, kita wajib untuk belajar mengenai pengetahuan pengasuhan dan pendidikan anak agar kita mampu mendampingi tumbuh kembang dan pendidikan anak dengan baik dan tepat. Anak saya unik, begitu pula putra-putri Bapak Ibu di rumah. Maka karena itu kita perlu belajar untuk mendampingi putra-putri kita agar dapat bertumbuh kembang dengan optimal. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, love your kid as they are. Cintai anak kita sebagai anugerah dari Allah dan amanah yang harus kita jaga dan kita didik dengan baik. Yang kedua, kita mungkin juga perlu belajar untuk mengetahui bagaimana komunikasi yang efektif dengan anak-anak. Yang ketiga, kita juga mesti paham fase belajar anak, sehingga kita tahu metode yang tepat di setiap tanjakan usianya. Yang keempat, kita juga mesti paham tentang aspek kesiapan belajar anak, utamanya buat anak-anak kita yang belum masuk kepada jenjang sekolah formal. Dan yang akan kita bahas kali ini adalah kita mencoba untuk mempelajari dan memahami gaya belajar anak untuk bisa memberikan metode yang tepat saat mendampingi anak belajar di rumah. Bapak Ibu sering mendengar tidak fenomena tentang cerdas tapi kok tidak berprestasi ya? Dalam ilmu psikologi, fenomena seperti ini disebut sebagai underachiever. Ada beberapa karakter anak-anak underachiever. Yang pertama, IQ mereka justru tinggi. Seringkali anak-anak underachiever memiliki IQ yang lebih tinggi dari prestasinya. Kalaupun mereka berprestasi, seringkali tidak konsisten. Kadang baik, kadang buruk. Anak-anak underachiever seringkali tidak mampu menuntaskan pekerjaannya. Mereka rendah diri dan tidak berani mencoba. Tidak punya inisiatif, malas, bahkan depresi. Mengapa ini bisa terjadi padahal IQ mereka tinggi? Ini mungkin terjadi karena kita memaksakan konsep one size fit all. Apa itu one size fit all? Kita memaksakan pakem belajar umum yang selama ini berlaku di sekolah-sekolah kepada semua anak. Padahal setiap anak memiliki gaya tersendiri dalam memperoleh maupun mengikat sebuah informasi. Tentunya kita tidak ingin putra-putri kita di rumah menjadi underachiever. Oleh karenanya, kita perlu memahami gaya belajar anak. Dengan kita memahami gaya belajar anak, maka yang pertama, orang tua akan lebih bijaksana dalam menyikapi gaya belajar anak yang mungkin tidak umum atau bahkan tidak sesuai dan sama dengan gaya belajar kita. Yang kedua, orang tua mampu memilih metode yang tepat untuk mendampingi anaknya belajar di rumah, utamanya di masa-masa saat ini ketika kita harus melakukan school from home. Dan juga, dengan memahami gaya belajar anak, orang tua mampu memilih institusi pendidikan yang tepat untuk mereka. Dan yang ketiga, ketika mereka sudah ada pada fase belajar dialogis, mereka mampu menemukan cara yang nyaman bagaimana mereka mampu menyerap informasi dan mengikat informasi dengan baik. Ada banyak teori mengenai gaya belajar, namun yang paling terkemuka adalah 3 gaya belajar teori visual, auditory, dan kinestetik yang dikemukakan oleh Kolb tahun 1984. Ternyata 65% dari seluruh populasi dunia itu sebagian besar memiliki gaya belajar secara visual. Kemudian 30% diantaranya memiliki gaya belajar auditory. Dan sedikit saja diantaranya, sekitar 5% memiliki gaya belajar kinestetik, gaya belajar yang unik yang seringkali dianggap bermasalah di kelas-kelas. Setelah ini, kita akan pelajari bersama-sama karakter serta strategi untuk bagaimana kita mengoptimalkan belajar dengan ketiga gaya belajar berikut. Yang pertama, visual learner. Visual learner mampu mengefektifkan informasi yang dia dapat
sampai dengan 400% jika informasi itu ditampilkan dalam bentuk gambar ataupun grafik dengan ilustrasi warna dan lain-lain. Bagaimana karakter seorang visual learner? Yang pertama, mereka menyukai membaca buku, utamanya yang banyak ilustrasi dan warna. Yang kedua, mereka suka mengikat informasi dengan gambar, mereka tidak terlalu suka berbicara. Ketiga, mereka tetap dapat tenang dan fokus walaupun lingkungan sekitarnya ramai, dan mereka mampu mengingat apa yang mereka lihat dan baca daripada apa yang mereka dengar. Jika putra bapak ibu semua di rumah adalah seorang visual learner, maka ada 3 hal utama yang mungkin bisa dicoba di rumah. Yang pertama, gunakan banyak gambar dan warna. Biarkan mereka menggunakan banyak marker berwarna-warni untuk menandai mana yang penting dalam buku-buku mereka. Yang kedua, gunakan mind mapping to see the big picture. Ini akan membantu mereka untuk merakit informasi-informasi yang mereka dapatkan dalam skala yang lebih komprehensif. Yang ketiga, karena mereka tidak suka bicara, maka ajak mereka mengikat makna setelah proses pembelajaran. Ajak mereka bicara apa yang berhasil dipelajari, hubungkan dengan kerangka yang lebih besar untuk melihat gambaran umum yang lebih komprehensif. Untuk auditory learner, mereka mampu merekam dan mengikat informasi 75% dari apa yang mereka dengar. Bagaimana karakter auditory learner? Yang pertama, mereka memproses informasi lebih banyak dengan mendengar. Mereka sangat suka bicara dan sangat suka berdiskusi. Seringkali mereka suka musik, suka belajar bahasa, atau hal apapun yang membuat mereka punya kesempatan untuk bicara. Mereka menyukai tempat yang hening untuk belajar. Oleh karenanya, strategi yang harus kita lakukan untuk anak-anak dengan tipe auditory learner adalah 1. Berikan mereka kesempatan untuk banyak bicara, karena itu yang memang mereka sukai. Yang kedua, berikan mereka ruang belajar yang menjauhkan mereka dari gangguan suara karena itu akan sangat mudah mengganggu mereka, mengganggu konsentrasi mereka. Yang ketiga, motivasi mereka untuk banyak bertanya sehingga informasi itu akan terus berulang didengar dan informasi itu akan terus melekat dan terikat dalam otak mereka. Nah, yang terakhir adalah kinesthetic learner. Jika putra-putri Bapak Ibu adalah seorang kinesthetic learner, mungkin ini adalah anak-anak yang dianggap bermasalah di kelas. Karena anak-anak dengan kinesthetic learner adalah anak-anak yang punya challenging ketika harus banyak diam, duduk, berdiri statis dalam waktu yang cukup panjang. Mereka adalah anak-anak yang sebenarnya tidak ragu mencoba banyak hal walaupun seringkali mereka harus jatuh, merusak sesuatu. Nah, mereka juga menyukai belajar langsung, menyentuh apa yang dipelajari, melakukan eksperimen dari apa yang dipelajari, dan sangat menyukai pembelajaran yang aktif dalam bentuk permainan. Untuk anak-anak kinesthetic learning, yang harus Bapak Ibu lakukan adalah memberikan waktu dan ruang yang cukup untuk mereka bergerak. Dan mengkoneksikan semua informasi yang diberikan untuk mereka dalam bentuk physically body connecting. Jadi sebisa mungkin demonstrasikan apa yang diajarkan dalam bentuk ekspresi fisik, gerak, maupun ekspresi wajah. Yang ketiga, karena anak-anak kinestetik adalah anak-anak yang mungkin rentang fokusnya lebih rendah dibandingkan yang lain, mereka tidak tahan untuk duduk dan diam dalam waktu yang cukup panjang, berikan mereka kesempatan untuk brain break, untuk jeda sejenak untuk kemudian mereka kembali dan menyelesaikan pekerjaan mereka. Itu tadi adalah 3 gaya belajar anak. Nah, bagaimana kita mengenali gaya anak kita belajar? Saya akan berikan 1 ilustrasi sebagai berikut. Ketika anak Anda ingin menceritakan sesuatu, apa yang dilakukan? Jika dia lebih menyukai untuk menggambarkannya, maka anak Anda adalah seorang visual learner. Namun, jika dia lebih suka untuk menceritakannya dalam bahasa, dalam berbicara, maka anak Anda adalah seorang auditory learner. Namun, jika dia lebih suka untuk memperagakannya, maka anak Anda adalah seorang kinesthetic learner. Nah, bagaimana saya mengenali gaya belajar anak saya? Yang saya lakukan pertama adalah mengobservasi permasalahan dia dalam belajar atau hal-hal yang dapat mengganggu dia dalam belajar. Yang kedua adalah saya juga mengidentifikasi potensi yang dia miliki. Anak saya adalah anak dengan energi yang sangat besar, sehingga dia harus selalu bergerak. Duduk dan berdiri statis pada waktu yang lama adalah tantangan besar buatnya. Anak saya juga mudah sekali terpecah konsentrasinya. Fokusnya sangat rendah untuk ukuran usianya. Anak saya juga memiliki kesulitan berkomunikasi dengan teman sebaya. Dia lebih suka berkomunikasi dengan orang-orang yang lebih dewasa.
Namun demikian, saya melihat beberapa potensi positif dari anak saya. Dia mampu menggambar dengan baik, dia memiliki kemampuan logik yang baik, dia anak yang kreatif dan memiliki imajinasi yang sangat baik. Dari dua pengamatan tersebut, maka saya menyimpulkan bahwa anak saya memang cenderung anak kinestetik, namun memiliki beberapa potensi yang menunjukkan dia mampu belajar secara visual. Maka saya memberikan banyak ruang untuk dia bergerak atau belajar dengan melibatkan banyak gerak dan menjaga proses belajarnya. Saya menggunakan banyak alat peraga dan juga membiarkan dia mengeksplorasi memperagakan apa yang dia pelajari. Saya juga tidak ragu untuk menggunakan metode visual mengingat putra saya juga tertarik dengan buku yang utamanya berilustrasi. Berikut adalah beberapa contoh kegiatan belajar yang saya lakukan bersama putra saya di rumah selama school from home. Yang perlu menjadi catatan bersama adalah bahwa setiap anak adalah unik dan hampir tidak ada orang yang memiliki gaya belajar yang mutlak. Bahkan gaya belajar itu pun bisa bergeser bergantung pada perubahan kondisi lingkungan, kondisi fisik maupun dukungan dari orang-orang sekitar. Jika kita menghubungkan dengan tiga fase pendidikan anak, dua fase teratas orang tua memiliki kendali besar dalam pendidikan dan pengasuhan anak, utamanya dalam fase pendidikan moral, tata krama, dan perilaku. Sehingga apapun gaya belajar anak kita, suatu saat kita berharap anak kita mampu memiliki adab belajar yang baik. Ketika orang tua mampu atau mempunyai kendali dalam pendidikan dan pengasuhan anak, ini saatnya kita mengobservasi, saatnya kita mengeksplorasi, memperkenalkan kepada mereka gaya belajar yang tepat untuk mereka. Sehingga ketika mereka sudah ada pada fase belajar dialogis, anak-anak mampu dengan mandiri mengenali kekuatan mereka, mengenali bagaimana mereka mampu memperoleh dan mengikat informasi dengan lebih efektif. Saya ingin menutup presentasi hari ini dengan beberapa quote yang menarik. Josh Evan pernah mengatakan, "Every student can learn, just not at the same day and at the same way." Setiap mahasiswa, setiap siswa itu mampu menguasai sesuatu. Hanya saja tidak di waktu yang sama dan tidak dengan cara yang sama. Ayo ibu-ibu bersemangat, Ibu Kartini berpesan, ibu adalah pusat kehidupan rumah tangga. Kepada mereka dibebankan tugas besar mendidik anak-anaknya. Pendidikan akan membentuk budi pekertinya. Nah, ibu-ibu semangat ya mendampingi putra-putri di rumah untuk belajar selama masa school from home ini. Dan sampai masa-masa berikutnya. Semoga bermanfaat. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.